Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati staf khusus Gubernur Provinsi Papua Barat, yang saya muliakan Pak Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat beserta rombongan, dan juga yang saya hormati atau yang saya muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia untuk Kabupaten Raja Ampat beserta anggotanya, dan juga yang saya hormati Pak Kiai yang hadir bersama kita di sini dalam safari Ramadan 1442 Hijriah antara pemerintah provinsi, Majelis Ulama Indonesia dan di Kabupaten Raja Ampat. Juga yang saya hormati pimpinan OPD serta Bapak Ibu pejabat yang lain dan hadirin yang berbahagia. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, atas perkenan dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini. Saya di sini berdiri sebagai pemerintah Kabupaten Raja Ampat, mewakili umat Islam di Kabupaten Raja Ampat. Saya mengucapkan selamat datang para rombongan Safari Ramadan 1442 Hijriah Provinsi Papua Barat beserta bekerjasama dengan Majelis Ulama Provinsi Papua Barat dan Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Raja Ampat yang dilaksanakan pada hari ini. Selamat datang Pak Ketua MUI, Pak Staf Gubernur dan Pak Kiai. Inilah lebih dan kurangnya atau kurang dan lebihnya kami yang ada di sini dalam menghadiri acara Safari Ramadan tersebut. Kiranya semoga apa yang kita lakukan dalam silaturahim ini akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap bahwa tanggung jawab kita masih panjang dan masih besar untuk ke depan. Kiranya jangan sekali untuk kita melupakan apa yang menjadi jati diri kita sebagai orang Islam. Kira-kira itu dari saya dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Al-Mukarram Kiai Haji Misbahul Munir dari Majelis Ulama Indonesia Pusat yang hadir bersama-sama dengan tim Safari Ramadan yang kami hormati. Yang kami hormati staf ahli Gubernur Papua Barat Bapak Muhammad Tawakal. Yang kami hormati Bupati Raja Ampat Bapak Abdul Faris Umlati, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat, Forkopimda Kabupaten Raja Ampat, Kapolres, Dandim, para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang kami hormati. Kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Raja Ampat serta seluruh jajarannya, Ketua Basnas, Ketua LPTQ, para pimpinan Ormas Islam Kabupaten Raja Ampat yang hadir ya kami hormati, ibu-ibu Majelis Taklim, para imam-imam masjid, para ketua-ketua takmir, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Raja Ampat yang juga kami hormati, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini tim Safari Ramadan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat bersama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat dapat bersilaturahim dengan Bapak Bupati dan seluruh masyarakat
Raja Ampat, khususnya umat Islam yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Semoga silaturahim kita pada sore hari ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta taslim semoga senantiasa terlimpah curahkan ke atas junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin. Insya Allah kita mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Bapak Bupati, hadirat sekalian yang kami hormati, silaturahim yang kami laksanakan ini kami beri nama Safari Ramadan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat bersama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat, yang alhamdulillah sudah kami awali dari Kabupaten Manokwari pada hari Jumat tanggal 16 April, lalu dibuka secara resmi oleh Bapak Gubernur. Lalu kemudian kami bersama-sama dengan Bapak Wakil Gubernur mulai dari Manokwari, kemudian kami melanjutkan safari ke Kabupaten Manokwari Selatan, kemudian ke Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fapak, kemudian ke Kabupaten Sorong Selatan, tadi malam di Kota Sorong, dan alhamdulillah hari ini kami berada di Raja Ampat. Sebelumnya Bapak Wakil Gubernur seharusnya sama-sama dengan tim ini, sama-sama dengan rombongan Safari Ramadan ini, akan tetapi karena tugas-tugas pemerintahan sehingga kemudian beliau tidak bisa hadir bersama-sama. Nanti staf ahli gubernur yang akan menyampaikan alasan-alasan kenapa Bapak Wakil Gubernur tidak hadir bersama-sama. Namun demikian, ini adalah momen yang sangat baik sekali, di mana pada bulan suci Ramadan, alhamdulillah tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan khusyuk, dan bisa kita berbagai kegiatan-kegiatan peribadahan di bulan Ramadan, ya, mulai dari buka puasa bersama, kemudian sholat tarawih bersama, dan seterusnya bisa kita lakukan secara bersama-sama di masjid-masjid, di musola-musola, karena ya tingkat penularan pandemi ini sudah ada penurunan setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Ini tentu berbeda dengan tahun yang lalu, di mana seluruh kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, bahkan pelayanan pemerintahan termasuk kegiatan peribadahan kita tidak bisa dilaksanakan secara bersama-sama oleh karena puncak-puncak pandemi itu. Tapi alhamdulillah tahun ini kita bersyukur kepada Allah, dan karena itu supaya memeriahkan dalam rangka menyemarakkan kegiatan di bulan suci Ramadan ini, maka Majelis Ulama Indonesia bersama pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan Safari Ramadan. Tentu ini dimaksudkan untuk mendekatkan komunikasi dua arah antara ulama, umarok, dalam hal ini pemerintah dengan umat, sehingga melalui silaturahim ini tercipta suasana kedekatan emosional, harmonisasi yang tercipta antara ulama, umarok, dan umat, yang tentu itu akan berdampak pada pembangunan yang semakin baik Provinsi Papua Barat, kerukunan antar umat beragama yang semakin baik di Provinsi Papua Barat, yang berdampak juga pada pembangunan di daerah ini. Bapak Bupati, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena itu atas nama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat, kami sungguh mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati yang luar biasa telah menyediakan kediaman beliau untuk penyambutan kedatangan tim Safari Ramadan untuk kegiatan buka bersama pada sore hari ini, dan juga memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan Safari Ramadan di Kabupaten Raja Ampat. Kepada Bapak Ketua MUI dan seluruh jajaran,
semua yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Safari Ramadan di Kabupaten Raja Ampat ini, kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu satu dua hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah silaturahim itu tidak ada ruginya Pak Bupati. Silaturahim itu pertama insya Allah meluaskan rezeki kita. Dan apalagi dalam suasana bulan Ramadan seperti ini, Pak Bupati menyediakan buka puasa bersama bagi kita semua. Pahalanya sama dengan semua yang melaksanakan puasa. Dengan silaturahim ini insya Allah kita akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Raja, kami juga mengucapkan selamat atas dilantik periode kedua. Semoga amanah ini dapat terjaga sampai selesai. Ya. Yang saya hormati Bapak Kiai Musfahul Munir, beliau sebagai pengurus MUI pusat, alhamdulillah hadir di Papua Barat sejak tanggal 15 ya, 16 sampai saat ini masih tetap utuh dan sehat. Perjalanan ke Bintuni, ke Pakpak diikuti sampai saat ini. Kami berdoa semoga tetap sehat dalam perjalanan Safari Ramadan. Yang saya hormati Bapak Ketua MUI Provinsi Papua Barat, yang saya hormati para Forkopimda Kabupaten Raja Ampat, yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Raja Ampat, yang saya hormati perwakilan DPR Provinsi Papua Barat yang dihadiri oleh salah satu anggota DPR dari PKS, yang saya hormati Ketua DPR Kabupaten Raja Ampat, yang saya hormati para Ketua Ormas Islam yang ada di Kabupaten Raja Ampat, yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat jamaah yang hadir pada sore hari ini untuk mengikuti buka puasa bersama, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in sampai akhir zaman insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ditugaskan oleh Bapak Wakil Gubernur pada saat beliau ada di Sorong Selatan untuk mendampingi tim Safari Ramadan ke Raja Ampat dan seterusnya, karena Bapak Wakil Gubernur pada saat itu mendapatkan tugas dari Pak Gubernur untuk segera ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan kepada nasib kita orang asli Papua terkait dengan dana otsus. Untuk itu beliau tinggalkan perjalanan Safari Ramadan dan saya melanjutkan. Ada beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, permohonan maaf Bapak Gubernur, yang mana beliau tidak sempat ikut bersama rombongan Safari Ramadan karena ada tugas-tugas penting beliau, tugas kantor, hingga beliau mengamankan kepada Wakil Gubernur. Setelah itu Wakil Gubernur mengamankan kepada saya untuk mendampingi Ketua MUI dan rombongan. Kemudian yang kedua,
harapan Bapak Gubernur dalam Safari Ramadan, perjalanan Safari Ramadan, mohon kepada umat Islam, kita telah mengalami selama 1 tahun lebih, belum juga reda 100%. Untuk itu, dalam suasana bulan suci Ramadan, beliau mengharapkan umat Islam ikut turut berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengangkat wabah penyakit pandemi ini sehingga betul-betul 100% dan kita kembali hidup normal. Untuk itu, pada kesempatan ini juga saya mohon kepada Presiden Bapak Kiai untuk bersama dengan para jemaah untuk melaksanakan doa ini. Jangan sampai dari sekian banyak para jemaah ada satu yang diijabah, insya Allah penyakit ini bisa diangkat di tanah bumi Papua, di seluruh Indonesia. Yang ketiga, Bapak Gubernur juga menyampaikan bahwa marilah kita sama-sama menjaga silaturahmi, kemudian meningkatkan toleransi antar umat beragama, karena kita hidup di Papua Barat ini dengan jiwa toleransi yang cukup bagus, dan alhamdulillah kita masih tetap dalam peringkat 1 ya ketika Pak ketemu ya, masih dalam peringkat 1 dalam hal terkait dengan toleransi antar umat beragama. Ini pesan-pesan Bapak Gubernur yang harus menjadi perhatian kita bersama, Bapak Bupati. Ya, tinggal para jemaah senantiasa selalu berdoa supaya wabah penyakit ini segera diangkat. Demikian mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang saya hormati, Bapak Bupati Raja Ampat. Tadi namanya kok berdekatan dengan mantunya Gus Dur, Abdul Faris. Kirain Abdul Faris punya istri di sini, kira-kira tahunya bupati gitu ya. Beliau teman saya. Bapak dan Ibu, saya ini mendampingi ketua. Jadi saya ini kalau ibarat pengikut ya pengikut, at-tabi'un. Kami ini manut dan saya ini tamu. Kalau tamu itu diajarkan ad-dhaif al-mayyit. Kalau jadi tamu itulah bersikap seperti mayit. Dibawa ke sana kemari mau aja. Dikasih makan alhamdulillah, ya dikasih makan innalillah. Tapi karena sahibul baitnya itu ketua M, beliau ini punya prinsip, kalau tamu boleh punya prinsip seperti mayit, tapi kalau sahibul bait prinsipnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, hormati tamunya. Nah, ini kan enak kalau saling punya dalil ya. Cuma kalau salah pasang itu perang dalil nanti. Perang dalil jadi penghormatan gak ada nih, ya, yang ada hadis berseliweran ke sana kemari. Masalahnya ada yang salah paham, Pak Bupati. Jadi ketika jadi tamu posisinya Assalamualaikum, saya adalah tamu. Katanya Nabi Muhammad, siapa menghormat, siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamu. Kamu ngomong begitu lah, sahibul baitnya ustadz juga kan, tuan rumahnya. Saya kurang Fatihah ya.
Jadi tuan rumahnya rupanya ustadz juga. Wah, tamu itu seperti mayit katanya. Akhirnya yang terjadi dalilnya benar tapi salah pasang. Yang terjadi yang mengatakan surban saya itu lebih murah ya daripada sandal saya. Tapi kalau surban ya tetap ada di atas walaupun murah, dan sandal saya tetap di bawah walaupun mahal. Itulah penempatan dalil yang harus kita hati-hati. Kalau tidak bisa terjadi apa yang sekarang lihat, orang mengatasnamakan Islam kok ngebom sana sini, itu nggak beres. Nah, itu Bapak Ketua MUI berpesan, Kiai, kita mengkampanyekan Islam wasatiyah, Islam tengah. Islam tengah itu memang karakter Islam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan Islam dengan karakter yang wasati, yang tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Nah, kalau orang sudah nggak ada benernya sudah. Terlalu kanan, terlalu kiri nggak bagus. Terlalu enak juga nggak bagus. Ini saya mencontohkan misalnya ketika kita minum susu, nanti ada susu nggak Pak dipakai? Artinya contoh. Ini jangan tegang Bang Bupati, ini pada lapar masalah. Emosi bawaannya lapar. Jadi susu itu ternyata baina farsin wa damin, antara kotoran dan darah. Itu di tengah itu laban susu. Ada juga sikap misalnya pelit gitu, boleh. Ada juga israf, berlebih-lebihan, lempar saja uang nggak peduli apa gunanya. Itu juga nggak benar. Di tengah-tengah itu namanya al-jud atau dermawan. Saya senang tadi apa yang dilakukan dan diceritakan oleh Pak Bupati berkaitan dengan kontribusinya terhadap masjid ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah beliau. Kalau saya lihat masjid itu ingat ke Pak Harto. Pak Harto itu bangun 1000 masjid. Nah, kira-kira nanti Raja Ampat ini di bawah kepemimpinan beliau, Islam makin makmur, makin memberi manfaat kepada masyarakat. Para jemaah sekalian yang saya hormati, kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW berbanggalah karena kita disebut sebagai khair ummah, umat yang terbaik. Kuntum khair ummatin, kamu sekalian ini adalah khair ummah, umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, banyak umat-umat yang hebat, umurnya panjang-panjang, ibadahnya kuat-kuat. Tapi kita ini justru dikatakan kuntum khair ummah, kamu sekalian ini adalah umat yang terbaik. Tapi ini bukan cek kosong, tiba-tiba jadi umat terbaik dengan catatan ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Catatannya kita mau amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan yang terakhir tadi wa tu'minu billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita akan menyandang gelar khair ummah, umat yang terbaik. Di titik inilah perjuangan kita. Saya diajak oleh Pak Wagub, Bapak staf ahli Bapak Muhammad Tawakal mendampingi, karena saya melihat Pak Wagub semangat gitu, sampai gak rela jangan sampai Kiai Misbah itu tidak didampingi, terus dikawal sama beliau. Terus juga Bapak Ketua MUI semangatnya luar biasa, naik darat, udara, laut gitu. Saya nggak membayangkan ceramah begini. Kira-kira saya sudah dari masjid, ya saya nggak tahu, mohon maaf, saya buka sekarang. Saya pikir saya nggak berjalan ke sana kemari, nggak. Cuma saya jadi ustadz di masjid aja lah. Saya mau menghatamkan Quran karena ini bulan puasa. Tiba-tiba ini kok seluruh kabupaten saya diajak ke sana kemari.
Karena sehubungan sudah punya prinsip kal mayit seperti mayit, ya nurut aja lah itu. Jadi para jemaah sekalian, mengapa saya mau? Lah ini, karena ini tugas dakwah. Bagaimana sekiranya kita menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat, apalagi saya sebagai salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat berkewajiban untuk menyampaikan inilah Islam sebenarnya. Islam yang tengah ini memang karakter awal yang diajarkan oleh Allah melalui Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para jemaah sekalian, bagian daripada dakwah ini salah satu upaya amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai diam kita. Jangan sampai kita cuek, jangan sampai kita tidak peduli dengan lingkungan kita. Terus terang saja saya kaget, saya baca kitab tapi kitabnya lupa. Mana Mas Nana? Oh, nggak dibawa. Jadi ada kitab itu menerangkan di zaman Bani Israel itu, Pak Bupati, ada satu kampung di situ itu orang solehnya 80.000 orang. Jadi kiainya lah gitu. Kiainya 80.000 orang. Tapi semuanya itu dikasih bencana, dikasih adab orang. Ditelusuri kenapa? Mereka ternyata itu ketika ada kemungkaran mereka dengar, mereka hanya sibuk dengan dirinya masing-masing, ibadah, peduli terhadap kepentingannya sendiri, tetapi tidak peduli kepada lingkungan sekitarnya. Ini bahasa saya. Karena itu kalau ke depan saya berharap Pak Bupati, mungkin Kiai Misbah tidak ada sudah, saya pulang, tapi saya berpikir mohon kepada Pak Bupati untuk menindaklanjuti dengan program Dai Berkhidmah yang akan diturunkan ke beberapa daerah di Papua. Jadi di Majelis Ulama Indonesia mengirimkan dai, biayanya itu dari MUI Pusat, kecuali ada tambahan dari sini ya, nggak nolak, ya namanya tamu ya. Tapi prinsipnya kami dari MUI tahun kemarin gajinya itu diberikan lewat MUI Pusat. Kami cuma mengirimkan 10 saat itu dan ditangani oleh Bapak Ketua kita. Saya berharap satu sudah ditempatkan di sini, dan saya berharap tahun yang akan datang setelah Lebaran ini terus akan ada. Karena bagaimanapun juga harus berkesinambungan. Kalau saya cuma menyampaikan satu kali, yang penting bapak-bapak ibu sudah kenal lah. Ini siapa kemarin yang datang ke Raja Ampat, Kiai Misbah. Ingin ngaji lagi, jangan panjang-panjang, cukup beli pulsa saja. Ya, beli kota pulsa, tulis di YouTube Kiai Haji Misbah Munir sudah ngaji, banyak di situ. Jadi sudah zaman sekarang, yang penting hari ini ketemu, dan kalau ditanya dari mana ilmunya, dari Kiai Misbah. Siapa yang menjamin dia Kiai? Majelis Ulama Indonesia, kan aman. Apalagi saya salah satu pengurus di lembaga dakwah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Insya Allah apa yang saya sampaikan tidak salah. Karena apa? Karena Rasulullah itu sebenarnya menjamin terhadap umatnya. La tajtami ummati ala dhalal. Umatku ini tidak akan bersekongkol di dalam kesesatan. Jadi kalau kira-kira ada umat Islam dalam skala besar itu, ada yang nyeleneh, ada yang nyelempeng, ada yang mengsong, pasti ada yang akan membenarkan. Karena ini bagian daripada kehebatan Al-Quran. Al-Quran dikatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya. Quran secara harfiah iya, tapi yang dimaksud adalah ajaran Islam secara menyeluruh. Dan terus akan ada para pejuang, para ulama, para kiai yang mengerti agama yang akan membenarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi atas umat Islam. Karena Rasulullah menjamin, alaikum bisawadil a'zam. Kalau terjadi kesana kemari, benteng-keweng, perbedaan di tengah-tengah umat Islam, beliau berpesan, alaikum bisawadil a'zam.
ikut kepada kelompok mayoritas, insya Allah. Karena Rasulullah menjamin la tajtami ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Ini jaminan dari Allah, dan ini sampai hari kiamat insya Allah. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, kita yang hadir di tempat ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada lagi kebahagiaan yang paling tinggi kecuali di saat kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Apalagi besok di akhirat kita akan mengharap syafaat dan pertolongan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di saat tidak ada yang memberi syafaat dan pertolongan. Terima kasih atas waktu yang diluangkan dan diberikan kepada kami. Seharusnya yang ceramah Pak Ketua MUI Raja 4 ya. Terima kasih Pak Kapolres dan Pak Dandi atas waktu yang diberikan untuk bersama-sama silaturahim bersama kita. Mari kita tutup majelis ini dengan zikir, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita ini diberi ketenangan lahir dan batin, diberi keselamatan dari segala mara bahaya dan penyakit. Dan ini adalah ikhtiarnya dengan membaca istighfar dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sudah berjanji, saya tidak akan mengadab satu kaum wahum yastaghfirun, sedangkan mereka membaca istighfar. Dan saya tidak akan mengadab satu kaum di mana engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Dan saya terjemahkan itu adalah dengan membaca sholawat kepada Sayyidina Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikutin bacaan kami. Astaghfirullahaladzim. 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 Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Bapak dan Ibu, sebagai ikhtiar kata-katanya yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Tawakal, ayo kita ada upaya untuk memohon kepada Allah agar dijauhkan dari segala penyakit, karena segala sesuatu itu kan yang ngatur Allah. Ayo minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakit ini jangan galak-galak gitu ya, jangan galak-galak, minta kepada yang punya siapa? Allah. Baca apa para jemaah sekalian? Saya mohon untuk membaca surat Al-Quraisy ya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayb wal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wa amanahum min khawf wa amanahum min khawf wa amanahum min khawf. 7 kali wa amanahum min khawf. Artinya apa? Mohon keamanan dari segala kekhawatiran dan ketakutan. Ini mohon dibaca istiqomah paling sedikit 1 kali setelah sholat maghrib. Tapi karena sudah menjelang maghrib, saya ajak untuk bersama-sama. Dan ini saya dapatkan dari guru kami, Hadratus Syekh Kiai Haji Nawawi bin Abdul Jalil dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur. Saya berharap mudah-mudahan ada barokah dari apa yang kita baca bersama-sama dan bisa dibacakan untuk anak-anak kita ya. Anak-anak kita tolong di ruqyah pakai itu. Kalau anaknya kan nggak bisa baca tuh, dibacain, dipimpin aja kepada anak. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayb falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf 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 wa amanahum min khawf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebenarnya benar kalau tadi Bapak Muhammad Tawakal bilang dari sekian ini 40 lebih ya, 40 lebih, insya Allah salah satunya ada yang mustajabah ya. Amin itu aminin, mohon dibantu dengan amin, tapi yang doa jangan saya sudah pikir yang doa nanti ketua MUI dari Raja Ampat. Lalu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma kshif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma kshif 'anna minal bala wal waba wal ghala wal riba wal zina wa su'il fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika min bala'i corona. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudika tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu amman tasha.
Allahumma fasrifhu anna an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa zararina wa an baladina. Raja Ampat hadza khassah wa sairi biladil muslimin amma wa sairi biladina Indonesia amma ya rabbal alamin. Allahumma fahfazna mimma nakhaf wa ma nahzar innaka anta khairul hafizah wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbalallahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.